Sampai kapanpun Pak Jokowi adalah musuh bagi mereka. Maka itu, selagi Pak Jokowi masih ada, tetaplah mereka akan ganggu Pak Jokowi. Penjarakan Pak Jokowi, terakhir gantungkan Jokowi di Monas. Artinya mereka menginginkan Pak Jokowi harus mati. Kenapa Pak Jokowi yang diserang oleh orang-orang yang kalah pilpres, adu data di pengadilan, Polri punya pegangan. Nih. Bisa jadi Polri masuk nanti salah juga disalahkan. Makanya Polri tidak sembarangan dan mereka sangat berhati-hati dalam mencari data. Dari presiden-presiden sebelumnya dan juga Presiden Prabowo juga kan tidak ada satupun presiden yang dipertanyakan keaslian ijazahnya. Dan betul. Kenapa hanya Pak Jokowi ini? Ini sebenarnya akarnya gimana nih Bang? Apa memang ada muncul fakta atau gimana sampai akhirnya hanya ijazah Pak Jokowi ini yang diragukan keasliannya? Di zaman setelah Pak SBY, Ibu Mega selesaikan, tidak ada yang persoalkan betul sampai sekarang. Kenapa Pak Jokowi lagi? Nah, itu. Kenapa Pak Jokowi yang diserang oleh orang-orang yang kalah pilpres, organisasinya dibubarkan, yang kemarin baru menteri dipecat, ada yang panglima dipecat, ada yang minta jabatan tidak dikasih. Orang-orang ini yang berkumpul jadi satu tim. Mereka sakit hati melampiaskan ke Pak Jokowi. Dan tadi kan saya sudah bilang bahwa sampai kapanpun Pak Jokowi adalah musuh bagi mereka. Maka itu, selagi Pak Jokowi masih ada, tetaplah mereka akan ganggu Pak Jokowi. Itu sudah rencana. Waktu saya gabung nanti mereka, kita mau ingin mengadili Pak Jokowi, ada beberapa kata yang keluar. Adilikan penjara, adilikan Pak Jokowi. Penjarakan Pak Jokowi. Terakhir, gantungkan Jokowi di Monas. Artinya mereka menginginkan Pak Jokowi harus mati. Gantungkan Pak Jokowi di Monas itu otomatis itu kan ada ucapan kayak gitu Bang? Yes! Saya kan pernah bersama itu loh apa Bang Roy Suryo juga sama timnya tuh apa di kasus ini juga yang nggak main-main juga dia sampai pergi ke Australia. Iya, pembuktiannya. Niat banget sampai nyari-nyariin itu sekolahnya Mas Gibran Mas juga. Gibran segala macam kan kayak gitu. Ketemu alumninya. Berarti juga. kan dia ada yang pengen dibuktiin juga. Betul. Kan sama timnya. Baik Pak, kan? Bang. Mereka memang menginginkan Pak Jokowi harus buktikan baru selesai kan. Tapi Pak Jokowi sendiri berharap harus terjadi di pengadilan. Disinilah Om Roy Suryo mereka ini tetap terus. Pertama kali Pak Jokowi belum melakukan perlawanan, mereka mainkan terus isu ini. Giliran Pak Jokowi melakukan perlawanan, sudah melaporkan dan sudah ditersangkakan, mereka mencari alasan lagi. Cara itu adalah cara untuk meyakinkan ke publik yang belum percaya pada Pak Jokowi. Ini hanya untuk bagaimana memframing. Emangnya mereka datang di sekolahnya Mas Gibran itu sudah ketemu kepala sekolahnya. Kalau di sini kepala sekolah sudah ketemu belum? Sudah ketemu gurunya? Kan ketemu sesama relawan juga, sama pendukung mereka. Katanya sih ketemu. Ya kata mereka kan nggak bisa dipercaya. Mereka cuma videoin di depan aja. Kalau kami datang berarti kita tunggu mana pimpinan tertinggi. Kenapa mereka ketemu pimpinan tertinggi itu malah bertemu dengan sesama tim mereka lalu klarifikasi profesor, dokter. Ya kita tahu rekam jejak orang-orang itu. Jadi kenapa mereka tidak berhenti dan mereka datangi? Itulah strategi dan cara mereka agar menarik publik, simpatisan publik percaya kepada mereka dan mereka tetap hajar Pak Jokowi. Sehingga itu bisa menggugurkan di Polda Metro Jaya. Oke, Bang, saya ini penasaran ya. Sebenarnya keluarga Pak Jokowi sendiri terganggu nggak sih dengan isu ini ya? Karena kan kalau kita lihat kayak adem-adem aja, masa iya nggak terganggu gitu kan? Nah, kenapa kalau memang seandainya terganggu, kenapa nggak tinggal dikasih lihat, lalu dibuktikan ini asli? Nah, kita bisa tuntut balik tuh orang-orang yang bilang kalau itu palsu gitu. Maksudnya kenapa nggak dipercepat aja penyelesaiannya gitu? Nah. Atau memang nggak terganggu gitu kan? Kalau keluarga Jokowi pasti kalau istri perempuan ya, dengar suaminya itu pasti terganggu banget. Tapi kan kita negara hukum. Mari kita buktikan di ranah hukum. Jadi dari pihak keluarga juga menyerahkan ke hukum? Sudah serahkan ke hukum. Apalagi yang dikhawatirkan oleh Roy Suryo mereka. Sementara ijazah ini kan sudah ada di Barreskrim juga kan? Di Polda untuk diteliti kan? Untuk dijadikan sebagai barang bukti. Masa itu saja lembaga negara kita tidak percaya. Kita tidak percaya Polri, terus kita mau percaya siapa? Otomatis tidak hanya barang bukti, juga 130 ya. Tidak salah 130 saksi
Ya. 130 saksi dalam hukum 2 saja kita sudah bisa percaya, ini 130 loh. Itu sih kita tidak percaya. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan para tersangka kayak Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain ini masih bebas, Bang. Ya. Apakah memang belum cukup bukti untuk menahan atau gimana nih, Bang? Artinya mereka masih bisa tampil, masih bisa ngomong sana sini gitu. Apakah memang sulit untuk membuktikan, untuk melawan bukti-bukti dari mereka, mengingat Roy Suryo juga pakar IT yang dulu juga membuat undang-undangnya katanya. Iya. Pembuktian tidak di Polda, tapi di pengadilan. Di situ kita akan berdebat mana yang punya bukti ini. Di pengadilan lah. Terkait dengan mereka berkeliaran kan, orang itu ditahan apabila satu melarikan diri. Berarti nggak ada indikasi mereka akan melarikan diri. Kan masih ada di Indonesia kan? Oke, berarti sepercaya itu polisi ya. Dengan Yang mereka. kedua, jangan-jangan di balik mereka ini ada orang-orang ordal yang melindungi. Ini saya kan tidak mau berdasarkan informasi yang bermedia sosial kalau saya belum tahu secara langsung. Dalam artian, bisa jadi ada orang-orang yang melindungi agar meredam persoalan ini, dia dibebaskan saja. Sehingga mereka menjadi semakin jahat, masuk di media sosial, masuk di TV, lalu terus bersuara. Pak Jokowi kan biarin aja. Pak Jokowi tetap tunggu pengadilan. Kuncinya di pengadilan. Mereka mau berkoar-koar ketika persoalan ini sudah masuk di Polda Metro Jaya. Ya. Di penyidikan penyidik sudah masuk. Sudah mau entar lagi di P21 di Jaksa. Mereka terserah. Jalan aja Roy Suryo, saya tidak apa-apa. Anda punya hak untuk mencari, tapi ingat, tunggu di pengadilan akhir terakhir. Jadi Pak Jokowi menyerahkan polisi untuk membuktikan di pengadilan nanti. Tunggu di pengadilan. Tapi kayaknya agak lama ya pembuktiannya ya. Maksudnya kalau emang asli harusnya cepet gitu kan. Ya kita tanyakan ke Polda, kenapa Polda lama? Iya. Nah ini Apa jangan sulit juga mencari bukti? ya bukan bukti, sudah 130 saksi loh Mbak. Kalau Abang melihatnya kenapa ini cukup lama di kepolisian? Kalau kenapa cukup lama? Pak Jokowi bukan orang sembarangan yang dimana ini mantan menteri dan kawan-kawannya ikut menuding. Jadi pandangan saya Polri pasti hati-hati. Dalam pembuktian ya? Ya, dalam pembuktian, dan mereka harus betul-betul matang dalam mencari data ataukah saksi. Makanya mereka datangkan semua pihak termasuk 130 saksi Mbak. Baru kali ini 130 saksi. Berarti Polri pun ikut mencari tahu walaupun UGM sudah menyatakan itu asli. Berarti polisi juga tetap ingin membuktikan sendiri ini benar asli atau tidak gitu. Ya kalau secara polisi, Polri juga lembaga, sama dengan UGM lembaga. Kalau pimpinan tertinggi Polri sudah bilang A, berarti mereka percaya pimpinan tertinggi. Sama juga kalau ketika UGM mengatakan A asli, maka mereka percaya UGM. Tetapi kan membuktikan supaya meyakinkan kepada para cari buktinya lagi. Ya, mereka menambah bukti-bukti yang valid supaya ketika Roy Suryo dan teman-temannya ini, pengacara mereka, adu data di pengadilan, Polri punya pegangan. Nih. Bisa jadi Polri masuk nanti salah juga, disalahkan. Makanya Polri tidak sembarangan dan mereka sangat berhati-hati dalam mencari data.